Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, saya Nawang Ani Sufuada dan rekan saya Larasati Diah Pitaloka. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah filsafat dengan materi Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini ada 3 subbab. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Yang kedua, pengertian ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, hubungan Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Untuk pengertian Al-Quran di sini ada 3 definisi. Definisi yang pertama, Al-Quran menurut bahasa. Definisi yang kedua, Al-Quran menurut istilah. Definisi yang ketiga, Al-Quran menurut para ahli. Untuk definisi Al-Quran menurut bahasa adalah bentuk jamak dari kata benda atau masdar yang berasal dari kata kerja qara'a yaqra'u Qur'anan, bisa diartikan sebagai bacaan. Dan definisi yang kedua, definisi Al-Quran menurut istilah. Al-Quran bisa diartikan sebagai kitab suci bagi umat Islam yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai mujizatnya. Untuk definisi Al-Quran yang ketiga, yaitu menurut para ahli, di sini ada 3 ahli yang mengemukakan, yaitu ada menurut Muhammad Ali Asabumu, yang kedua menurut Syekh Muhammad Khudori Baik, yang ketiga ada menurut Subhi Asalih. Dan yang pertama menurut Muhammad Ali Asabumu, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada saingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan menggunakan malaikat Jibril, ditulis pada mushaf-mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir. Dan untuk yang kedua, menurut Syekh Muhammad Hudori Baik, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya, disampaikan kepada kita dengan cara mutawatir, ditulis dalam mushaf yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Dan untuk yang ketiga, yaitu menurut Subhi Asalih, menurut Dr. Subhi Asalih, Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mujizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Di sini subbab yang kedua yaitu ada pengertian ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu pengetahuan ada 2 definisi. Yang pertama, definisi ilmu pengetahuan menurut para ahli. Dan yang kedua, definisi ilmu pengetahuan. Untuk definisi ilmu pengetahuan adalah suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dengan menggunakan suatu metode tertentu. Dan ilmu pengetahuan, menurut definisi ilmu pengetahuan menurut para ahli, di sini ada 3 ahli yang mengemukakan. Yang pertama ada Muhammad Hatta. Menurut Muhammad Hatta, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan atau studi yang teratur tentang pekerjaan hukum umum, sebab akibat, dan suatu kelompok masalah yang sifatnya sama baik dilihat dari kedudukannya maupun hubungannya. Dan menurut Dadang Ahmad S., ilmu pengetahuan adalah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus hingga dapat menjelaskan fenomena dan keberadaan alam itu sendiri. Dan yang terakhir, menurut Minto Rahayu, ilmu adalah pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dan berlaku umum. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya dengan Mbak Larasati Diah Pitaloka. Selanjutnya adalah ciri-ciri ilmu pengetahuan. Yang pertama, empiris, yaitu berdasarkan proses pengamatan dan percobaan untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua, sistematis, yaitu berbagai data pengetahuan yang tersusun utuh dan menyeluruh mampu menjelaskan objek yang dikajinya. Yang ketiga adalah objektif, ialah ilmu pengetahuan yang secara ideal dapat diterima oleh semua pihak dari prasangka perseorangan atau kesukaan pribadinya.
Yang keempat, analitis ialah menguraikan persoalan menjadi bagian-bagian rinci sehingga dapat berusaha membedakan pokok persoalan karena bagiannya. Yang kelima, verifikatif ialah ilmu pengetahuan yang dapat dikaji kebenarannya. Selanjutnya adalah macam-macam ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu alamiah, yaitu ilmu yang mengkaji tentang keteraturan dalam alam semesta dengan menggunakan metode ilmiah seperti ilmu fisika, kimia, dan biologi. Kedua adalah ilmu sosial, yaitu ilmu yang mengkaji tentang keteraturan dalam hubungan antar manusia satu dengan manusia yang lainnya seperti ilmu sosiologi, ekonomi, dan antropologi. Yang ketiga adalah ilmu budaya, yaitu ilmu yang mengkaji tentang masalah-masalah manusia dan budaya yang bersifat manusiawi seperti ilmu bahasa, agama, dan kesenian. Selanjutnya adalah hubungan Al-Quran dan ilmu pengetahuan terdapat dua. Yang pertama, konsep Al-Quran dan ilmu sains. Yang kedua, konsep Al-Quran dalam ilmu sosial. Konsep Al-Quran dalam ilmu sains. Sains dan ilmu pengetahuan merupakan salah satu isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran, dan sains merupakan salah satu kebutuhan agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan fakta setiap kali umat Islam melaksanakan ibadah memerlukan penentuan waktu yang tepat. Kedua, konsep Al-Quran dalam ilmu sosial. Pemahaman terhadap manusia secara lebih luas, mendasar, dan mendalam sebenarnya bisa melalui kitab suci. Terdapat wilayah manusia yang dapat dipahami oleh ilmu sosial, tetapi justru dapat dipahami melalui Al-Quran. Secara lebih luas dan mendalami melalui Al-Quran, manusia bisa dipahami dari aspek akhlak, hati, dan selain juga jasad, sebagaimana ilmu sosial. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.